Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik penting dalam data mining, yaitu evaluasi model. Setelah sebuah model dibangun, pekerjaan kita belum selesai. Kita perlu mengetahui apakah model tersebut benar-benar mampu memberikan hasil yang akurat, stabil, dan sesuai dengan tujuan analisis. Evaluasi model membantu kita mengukur performa, memvalidasi hasil, serta menafsirkan apakah model layak digunakan dalam pengambilan keputusan. Dalam praktik data mining, model yang terlihat baik secara angka belum tentu tepat secara konteks. Karena itu, evaluasi tidak hanya berbicara tentang nilai akurasi atau metrik statistik, tetapi juga tentang bagaimana hasil model dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Melalui materi ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami cara menilai kualitas model secara kritis, objektif, dan relevan dengan kebutuhan nyata. Sebelum masuk ke evaluasi model, mari kita lihat posisi materi ini dalam peta perkuliahan data mining. Pada pertemuan awal, kita telah membahas pengenalan data mining dan pre-processing data, yaitu tahap menyiapkan data agar siap dianalisis. Setelah itu, kita masuk ke exploratory data analysis untuk memahami pola awal dalam data. Kemudian, kita mempelajari clustering, dilanjutkan dengan materi klasifikasi, regresi, dan asosiasi. Nah, pada pertemuan ke-13 ini, kita berada di tahap akhir dari proses pembelajaran, yaitu mengevaluasi model yang telah dibangun. Artinya, kita tidak lagi hanya bertanya bagaimana model dibuat, tetapi juga apakah model tersebut bekerja dengan baik. Evaluasi model menjadi jembatan penting sebelum hasil analisis disajikan, digunakan dalam proyek akhir, dan dipertanggungjawabkan dalam pengambilan keputusan. Pada pertemuan ke-13 ini, pembahasan kita akan dibagi ke dalam 5 bagian utama. Pertama, kita akan memahami mengapa evaluasi model menjadi tahap yang sangat penting dalam data mining, baik dari sisi konseptual maupun akademis. Kedua, kita akan membahas kerangka teori evaluasi, mulai dari pembagian data train, validation, dan test, hingga metrik untuk klasifikasi, regresi, threshold, serta cross-validation. Ketiga, kita akan melihat tahapan kerja evaluasi secara sistematis, mulai dari penentuan tujuan sampai monitoring setelah model digunakan. Keempat, kita akan mengaitkan materi dengan kasus nyata di Indonesia, seperti stunting dan fintech lending. Terakhir, kita akan membahas praktik terbaik dan konsep lanjutan, seperti overfitting, fairness, calibration, dan monitoring, agar model tidak hanya akurat, tapi juga bertanggung jawab. Sekarang kita masuk ke bagian pertama, mengapa evaluasi model itu penting. Dalam data mining, membangun model bukanlah titik akhir. Seringkali, sebuah model terlihat sangat baik ketika diuji di laptop atau pada data latihan, tetapi belum tentu bekerja dengan baik ketika menghadapi data baru di dunia nyata. Inilah alasan evaluasi model menjadi tahap yang sangat krusial. Evaluasi membantu kita memastikan bahwa model tidak hanya menghafal pola pada data lama, tetapi benar-benar mampu melakukan generalisasi. Tanpa evaluasi yang tepat, kita bisa saja mengambil keputusan berdasarkan model yang tampak akurat, tetapi sebenarnya bias, rapuh, atau tidak relevan dengan konteks penggunaannya. Karena itu, evaluasi model berfungsi sebagai alat kontrol kualitas sebelum model digunakan untuk mendukung keputusan akademik, bisnis, maupun sosial. Pertanyaan utama dalam evaluasi model adalah, apakah model benar-benar bekerja, stabil, adil, dan layak digunakan untuk mendukung keputusan? Pertanyaan ini penting karena performa model tidak cukup hanya dilihat dari satu angka akurasi. Kita perlu memahami bagaimana model membuat prediksi, seberapa sering model salah, dan jenis kesalahan apa yang paling berisiko. Dalam evaluasi klasifikasi misalnya, kita akan mengenal konsep seperti threshold, confusion matrix, precision, recall, ROC, dan AUC. Semua konsep ini membantu kita membaca performa model secara lebih detail. Selain itu, kita juga harus waspada terhadap overfitting, yaitu kondisi ketika model terlalu cocok dengan data latih, tetapi gagal bekerja pada data baru. Dengan evaluasi yang tepat, kita dapat membedakan model yang benar-benar berguna dari model yang hanya tampak bagus di permukaan. Secara akademis, evaluasi model penting karena memiliki beberapa fungsi utama. Pertama adalah generalisasi, yaitu memastikan bahwa model mampu bekerja pada data baru, bukan hanya bagus pada data latih. Kedua, evaluasi membantu dalam seleksi model, karena seringkali kita memiliki beberapa kandidat model dan perlu memilih yang paling sesuai. Ketiga, evaluasi membantu memahami trade-off, misalnya antara akurasi dan risiko kesalahan, atau antara kebutuhan bisnis dan kebijakan. Keempat, evaluasi berfungsi untuk deteksi masalah, seperti overfitting ketika model terlalu mengikuti data latih, atau underfitting ketika model terlalu sederhana. Kelima adalah akuntabilitas, yaitu memastikan bahwa keputusan berbasis model dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan. Jadi, evaluasi bukan sekadar menghitung angka, tetapi proses ilmiah untuk menilai kelayakan model secara menyeluruh.
Dalam evaluasi model, penting bagi kita untuk memahami bahwa model yang baik bukan selalu model dengan angka performa tertinggi pada satu metrik saja. Misalnya, model dengan akurasi tinggi belum tentu paling tepat jika tujuan masalahnya berbeda. Karena itu, metrik evaluasi harus selaras dengan tujuan riset, kebutuhan organisasi, atau kebijakan yang ingin didukung. Selain itu, kita juga perlu melihat biaya kesalahan. False positif dan false negatif bisa memiliki dampak yang sangat berbeda, terutama pada kasus kesehatan, keuangan, atau layanan publik. Model juga harus stabil lintas waktu, wilayah, dan konteks penggunaan. Terakhir, model perlu sesuai dengan standar, regulasi, dan kondisi nyata di lapangan. Jadi, kualitas model harus dinilai secara komprehensif, bukan hanya dari satu angka tertinggi. Pada bagian kedua ini, kita mulai membahas kerangka teori evaluasi model. Salah satu konsep paling mendasar adalah pemisahan data menjadi 3 bagian, yaitu data latih, data validasi, dan data uji. Data latih digunakan untuk membangun model, sehingga model dapat mempelajari pola dari data yang tersedia. Data validasi digunakan untuk menyetel parameter, membandingkan beberapa model, dan memilih konfigurasi terbaik. Sementara itu, data uji digunakan pada tahap akhir untuk menilai performa model secara lebih objektif. Prinsip pentingnya adalah model tidak boleh dievaluasi hanya pada data yang sama dengan data latih, karena hal itu dapat menimbulkan ilusi performa. Model mungkin terlihat sangat baik, padahal sebenarnya hanya menghafal data lama. Karena itu, teknik seperti cross-validation banyak digunakan untuk memperoleh evaluasi yang lebih adil dan reliable. Untuk model klasifikasi, salah satu fondasi evaluasi yang paling penting adalah confusion matrix. Confusion matrix membantu kita melihat hasil prediksi model secara lebih rinci, bukan hanya dari angka akurasi. Di dalamnya terdapat 4 kemungkinan hasil. Pertama, true positif, yaitu ketika data sebenarnya positif dan model memprediksi positif. Kedua, true negatif, yaitu ketika data sebenarnya negatif dan model juga memprediksi negatif. Keduanya merupakan prediksi yang benar, namun ada juga 2 jenis kesalahan, yaitu false positif dan false negatif. False positif terjadi ketika model memprediksi positif padahal sebenarnya negatif, sedangkan false negatif terjadi ketika model memprediksi negatif padahal sebenarnya positif. Perbedaan dampak dari 2 kesalahan ini sangat penting karena akan menentukan metrik evaluasi mana yang harus lebih diprioritaskan. Setelah memahami confusion matrix, kita dapat menurunkan beberapa metrik klasifikasi utama. Pertama adalah accuracy, yaitu proporsi prediksi yang benar dari seluruh data. Accuracy mudah dipahami, tetapi bisa menyesatkan jika data tidak seimbang. Kedua adalah precision, yang menjawab pertanyaan. Dari semua data yang diprediksi positif, berapa yang benar-benar positif? Metrik ini penting ketika false positif harus ditekan. Ketiga adalah recall, yaitu kemampuan model menemukan seluruh kasus positif yang sebenarnya. Recall penting ketika false negatif berisiko besar. Keempat adalah specificity, yaitu kemampuan model mengenali kelas negatif dengan benar. Terakhir, F1 score menggabungkan precision dan recall dalam satu nilai, sehingga berguna ketika kita membutuhkan keseimbangan antara keduanya. Pemilihan metrik harus selalu disesuaikan dengan tujuan masalah.